Pemirsa, apa yang mendasari Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas menggugat balik pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang dengan ganti rugi material Rp0,5 dan imaterial Rp2 triliun. Kita bahas pemirsa bersama Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia yaitu ada Kiai Haji Anwar Abbas dan pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho. Assalamualaikum, selamat sore Bapak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tisha. Selamat sore Pak Kiai. Ya, pertama saya ke Kiai Anwar Abbas terlebih dahulu. Kiai, bisa dijelaskan kenapa Bapak dan juga tim kuasa hukum menggugat balik Panji Gumilang karena merasa kesalkan dengan Panji Gumilang atau mungkin ada hal lebih dari itu yang harus diperjelas, Pak? Ya, kalau masalah itu terus terang yang bisa menjawabnya adalah penguasa hukum saya ya. Ya, saya sudah mempercayakan kepada penguasa hukum saya apa kira-kira yang dilakukan yang terbaik gitu kan. Dan kalau seandainya kata pengacara saya menggugat balik ya silakan ya, dan kalau seandainya tidak menggugat balik ya silakan. Saya berikan kuasa kepada mereka untuk melaksanakan tugas ini gitu, penyelesaian masalah ini. Tapi Pak Kiai, kami ingin tahu pertimbangan lebih lanjut karena kasus ini sepertinya begitu pelik, bukan hanya lembaga tapi juga personal ke personal antara Panji Gumilang versus Anwar Abbas, ini jadi judulnya Pak Kiai. Saya rasa ya kalau bagi saya tidak terlalu bermasalah ya. Kan ini asal muasalnya kan adalah ada TikTok ya yang menyatakan bahwa ya saya komunis, kan begitu kata Pak Panji Gumilang dalam TikTok tersebut gitu kan ya. Dan 2 hari atau 1 hari sebelum saya wawancara dengan TV One, itu juga sudah ada beberapa media yang menyiarkan dan memberitakan gitu kan. Dan pada hari Rabu tanggal 16 Juni saya diwawancarai pagi ya, itu siangnya saya lihat banyak sekali media-media tanggal 16, 17, 18, juga 19, dan juga ada kalau nggak salah tanggal 20, itu yang menyatakan bahwa Panji Gumilang menyatakan saya komunis gitu kan, dan itu tidak merujuk kepada saya tampaknya. Kalau saya baca gitu, itu tidak ada yang merujuk ke saya, ke ucapan saya. Jadi mereka mengakses dan merujuk kepada TikTok yang banyak beredar. Karena di tanggal 15 1 hari saya sebelum diwawancara oleh TV One, itu banyak sekali teman-teman saya yang bilang, ini bagaimana nih Pak Anwar Abbas, ini kok Pak Panji Gumilang ini terus sekali mengucapkan kata-kata kontroversial apa? Saya bilang contohnya, ya beliau menyatakan saya komunis gitu kan. Ya sebagai orang yang ya Pancasila, tentu saya terus terang harus bersikap ya. Kalau ada orang di negeri ini yang menyatakan dia komunis ya, apalagi dia seorang pemimpin gitu ya, tentu saja ya paham dia adalah komunisme dan ideologi dia adalah komunisme. Nah, kalau ada orang di negeri ini yang dia itu adalah pemimpin menyatakan dia adalah pahamnya komunisme dan ideologi adalah komunisme, pertanyaan saya, sesuai nggak itu dengan ketentuan yang ada dalam falsafah bangsa kita, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar? Kan tidak sesuai kan? Sesuai nggak itu dengan hukum dasar yang berlaku di negeri ini? Ya kan tidak sesuai kan? Apalagi di dalam pasal 29 ayat 1 dinyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, kan gitu ya. Jadi berarti ya bagi saya kalau seandainya benar saudara Panji Gumilang menyatakan dia komunis ya, ya berarti ya paham dan ideologi beliau ya nggak sesuai dengan paham dan ideologi yang harus dimiliki oleh bangsa Indonesia gitu kan. Oleh itu kalau ada orang negeri ini yang mengembangkan paham dan ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila, ya menurut saya ya harus dipersoalkan gitu ya, harus dihentikan. Apalagi misalkan ya ingin membuat negara gitu ya, negara Islam Indonesia ya, ya terus terang bagi saya ya sesuai dengan sikap dan pandangan dari Majelis Ulama Indonesia yang memandang negeri sebagai Darul Misak ya. Itu sebuah negeri yang kita bangun atas dasar kesepakatan. Kita sudah sepakat bahwa bentuk negara kita adalah republik ya, kemudian falsafah bangsa kita adalah Pancasila, dan hukum dasar kita adalah Undang-Undang Dasar 45. Bila ada pihak-pihak yang berusaha untuk
merubah bentuk negara ini, kemudian juga mengganti falsafah bangsa ini, atau mengganti undang-undang dasar yang ada di negeri. Ya, saya terus terang saja secara pribadi ya tidak bisa terima gitu ya. Saya secara pribadi akan tolak gitu. Karena bagi saya, dalam pandangan saya pribadi ya, bila falsafah bangsa kita ini sudah kita ganti dengan falsafah yang lain, maka tunggulah ya, negerinya akan hancur dan akan porak-poranda. Oke. Pertanyaannya, mau nggak saya negeri porak-poranda? Ya tidak mau dong saya. Gitu. Ya, Pak Kiai, ini kan tadi Pak Kiai mengatakan menggugat balik karena berdasarkan dengan kuasa yang diberikan kepada kuasa hukum. Nah, menurut kuasa hukum, apa intensinya untuk melayangkan kembali gugatan balik kepada Panji Gumilang, Pak Kiai? Saya tidak mengerti masalah hukum ya. Mungkin barangkali itu bisa ditanyakan kepada pihak pengacara saya ya. Tapi yang jelas ya, kalau saya baca itu kan Panji Gumilang kan juga menyatakan dirinya telah dirugikan secara material dan imaterial gitu ya. Secara material dia menggugat saya Rp1 dan kemudian secara imaterial karena nama baiknya sudah dirusak begitu kata beliau ya. Dia minta diganti rugi berapa 1 triliun ya. 1 triliun. Mungkin barangkali para pengacara saya juga menganggap ini telah perusakan terhadap nama baik saya gitu, baik sebagai pimpinan di Majelis Ulama Indonesia ataupun di pimpinan pusat Muhammadiyah ya. Mungkin juga beliau menganggap ya ini perlu dilakukan penuntutan balik gitu kan ya. Ya oleh karena itu menurut saya persoalan ini bisa berpanjang, direntang bisa panjang, dipotong bisa pendek ya. Ya bagi saya tergantung, dan saya siap untuk menghadapi ya. Mau diperpendek silakan, mau diperpanjang silakan. Saya siap secara pribadi ya, saya siap untuk menempuh. Pak Kiai, sekalipun apa yang dilontarkan oleh Pak Kiai Anwar Abbas itu berdasarkan potongan viral di media sosial soal komunis itu dan dibantah sama tim kuasa hukum dari Panji Gumilang. Mungkin tidak Pak Kiai ada ruang klarifikasi, mediasi antara Panji Gumilang dan juga Kiai Haji Anwar Abbas itu terjadi? Karena kami lihat sampai sekarang sepertinya kedua pihak masih bersikukuh. Ya makanya bagi saya terserah. Dalam ini kebetulan orang Minangkabau ya. Di situ ada filosofi begini. Direntang bisa panjang, dipotong bisa pendek ya. Tinggal sekarang memilih. Saudara Panji Gumilang akan memilih memperpendek atau memperpanjang. Kalau dia pilih memperpendek, saya terima. Kalau dia pilih memperpanjang, ya saya hadapin. Tidak masalah itu bagi saya ya. Sebagai orang yang sudah sama-sama berumur dengan beliau ya bagus juga lah mungkin barangkali sebagai pelajaran bagi bangsa ini ya. Bagi saya ya mungkin barangkali ya kalau seandainya beliau ingin memperpanjang ya silakan, saya siap hadapi. Tapi kalau beliau ingin juga memperpendek, saya juga siap untuk menerima tawaran itu gitu. Baik. Terserah beliau saja. Ya. Baik, sekarang saya menuju ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, pandangan Prof. Hipnu ini ada 2 poin. Yang pertama adalah soal gugatan balik yang dilayangkan oleh tim kuasa hukum dari Kiai Anwar Abbas kepada Panji Gumilang dan juga membuka, tampaknya kalau dari bahasa Kiai Anwar Abbas tadi, membuka peluang untuk bermediasi tergantung dengan Panji Gumilangnya. Bagaimana pandangan dari Prof. Hipnu? Ya, gini Mbak Tisa. Jadi gini, namanya perkara perdata itu perkara pihak. Jadi betul Pak Kiai tadi, direntang bisa panjang, dipendek juga bisa. Artinya apa? Sebetulnya ini adalah PMH itu apa sih Mbak? Kita kembali ke aspek hukumnya dulu. Satu, ada suatu perbuatan. Perbuatan itu melawan hukum. Melawan hukum itu luas loh. Tidak hanya tertulis, tapi juga rasa, kesopanan yang ada pada diri. Dan dari perbuatan tersebut ada suatu kerugian yang timbul. Nah pertanyaannya, Pak Panji juga merasa rugi, Pak Abbas juga merasa rugi. Jadi sama-sama, karena itu rasa yang ada pada diri masing-masing yang tidak tertulis dalam suatu kitab undang-undang hukum pidana atau perdata. Oleh karena itu dalam perkara ini itu bisa pendek, bisa panjang. Oleh karena itu seandainya Mbak hari ini tadi datang, prinsipalnya itu misalkan Pak Panji Gumilang datang, ya kan? Kemudian Pak Abbas tadi sudah datang, kemudian MUI datang. Nanti dalam peradilan itu ada mediasi. Udahlah damai. Ini kan karena suatu informasi yang sepotong, yang sehingga menjadikan ada suatu salah persepsi yang mengakibat berkepanjangan. Selesai Mbak.
Jadi betul Pak Abbas tadi, kalau sudah selesai maaf ya sudah tutup. Kan gitu. Nah, dalam konteks hukum di sini nanti pengadilan negeri punya tiga waktu. Mudah-mudahan besok tanggal 2 itu datang. Sehingga dari MUI datang, Pak Abbas juga datang, Pak Panji Gumilang juga datang. Prinsipalnya. Karena apa? Memang betul dikuasakan. Tapi kalau prinsipnya datang, bisa saja, bisa juga tidak sependapat dengan kuasa hukumnya, udahlah selesai. Kita damai Pak Abbas, kita Panji, udah kita demi bangsa dan negara. Selesai, clear. Nah, ini yang kita lakukan, yang dalam hukum perdata itu seperti oleh karena itu betul sekali dipanjangkan juga bisa, disedikitkan juga bisa. Senin tanggal 2 selesai juga bisa. Itu konteks hukum dalam perbuatan melawan hukum yang diantara para prinsipalnya sudah ketemu, udah oke, selesai. Itu Mbak. Prof Ibnu, dari isi gugatan ini masuk akal nggak Prof? Yang satu meminta kerugian karena kerugian material dan imaterial minta 1 triliun. Dan dari Pak Kiai mengalami kerugian yang sama, material dan juga imaterial 2 triliun rupiah. Apakah ini substansinya patut dipertanyakan hanya untuk bagian dari mempertebal aspek hukumnya atau seperti apa Prof Ibnu? Iya, ya tidak masuk akal. Rasanya seperti apa sih kan gitu? Tidak masuk akal. Gugatan itu nggak masuk akal. Sekarang pertanyaannya material 1 rupiah. Kemudian kemarin adalah 5 rupiah. Saya kira nggak masuk akal ini. Kalau memang gugatan itu betul-betul merefleksikan terhadap dirinya, ya secara konkret dong. Makanya dalam hukum itu, kalau kerugian-kerugian yang material itu betul-betul yang bisa dibuktikan secara nyata, secara real, secara akuntabilitas. Nah, konsep kerugian imaterial itu Mbak Tisa rasanya beda. Pak Abbas juga apalagi sebagai tokoh juga beda, Pak Panji juga beda. Ini sangat subjektif sekali. Sehingga dalam hal ini sebetulnya dalam menggugat terhadap imaterial yang kalau kita lihat dalam perkara-perkara perdata itu tidak substansial. Substansialnya ketemu selesai ya sudah. Karena itu bagian dari kalau istilah hukum itu ya ayo sama-sama. Saya juga rugi, sudah rugi. Karena di belakangnya itu dari perbuatan itu ada suatu kerugian. Kerugian siapa? Nama baik yang bersangkutan. Baik Pak Panji, baik Pak Abbas. Pak Panji sebagai tokoh pesantren, Pak Abbas juga sebagai ketua MU, tokoh Muhammadiyah, kan sama-sama rugi. Bagaimana? Nggak ada itu Mas, gitu.